Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Siva Fauzia dari PKI 5C. Pada kesempatan ini saya akan membuat learning journal tentang wawancara, studi pustaka, dan juga data visual. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama adalah wawancara. Wawancara merupakan suatu proses yang sangat penting untuk menggali detail dari suatu informasi dan menyampaikan informasi sehingga hasilnya dapat mempengaruhi pembuatan film dan penonton dalam mendapatkan informasi. Dengan wawancara, peneliti atau sutradara dapat menyempitkan fokus pada satu objek saja atau suatu subjek. Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara dalam perfilman ada dua. Yang pertama adalah hard interview, yaitu wawancara ini cenderung telah mendapatkan arahan dengan gaya informal, objektif, dan hampir dari seluruhan kegiatan wawancara ini direkam oleh kamera dan jarang dilakukan secara langsung. Yang biasanya wawancara ini dilakukan dengan tujuan mengkonfrontasi. Yang selanjutnya atau jenis wawancara dalam film dokumenter yang kedua adalah soft news interview. Ridon menjelaskan bahwa wawancara jenis ini itu sering menampilkan kegiatan sehari-hari dari masyarakat. Hal-hal yang lumrah di kehidupan masyarakat seperti peristiwa yang heroik dan juga yang berhubungan dengan musik. Dan tipe wawancara ini terkesan lebih informal dibandingkan dengan hard news interview. Untuk materi yang selanjutnya adalah teknik-teknik dalam wawancara film dokumenter. Terdapat 9 teknik wawancara. Yang pertama adalah menciptakan dan juga menjaga suasana agar tetap baik. Kita dapat melakukannya dengan memulai pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti menanyakan nama ataupun alamat, usia, dan sebagainya. Namun tidak boleh dilakukan terlalu lama, maksimal hanya dilakukan selama 5 menit. Dapat menjaga suasana agar tetap baik itu bisa juga dengan memberitahukan tujuan dari penelitian, memberikan kesan suasana yang bebas. Jadi si responden ini tidak dibatasi geraknya, responden bebas melakukan kegiatan yang lain saat sedang melakukan wawancara. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah kita membuat kesan bahwa responden ini adalah seseorang yang sangat penting bagi kita atau bagi peneliti pewawancara. Kerjasama dan juga bantuan responden sangat diperlukan oleh kita, dan kita juga harus meyakinkan bahwa jawaban dari responden itu tidak akan bocor ke siapapun dan dijaga kerahasiaannya, serta meyakinkan bahwa tidak ada jawaban yang salah ataupun benar sehingga responden dapat leluasa mengungkapkan pendapatnya. Teknik yang kedua adalah melakukan probing. Probing atau probing itu artinya adalah menggali lebih dalam dari pernyataan si klien. Hal itu biasa atau dapat dilakukan ketika jawaban klien tidak relevan dengan pertanyaan yang kita ajukan, atau jawaban klien kurang jelas atau kurang lengkap, atau bahkan klien menjawab namun kurang mendekati kepada kebenaran atau ada yang ditutup-tutupi. Teknik yang ketiga adalah tidak menggiring sugesti terhadap responden. Jika itu terjadi, nanti jawaban dari respondennya itu akan tergiring oleh opini kita, jadi dia tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya. Yang keempat, tekniknya adalah intonasi suara. Kita sebagai pewawancara harus bisa mengatur intonasi nada kita. Meskipun kita sedang misalkan jenuh sama jawabannya yang berbelit-belit, tapi kita tidak boleh menunjukkan bahwa kita bosan atau jenuh, sehingga pewawancara harus bisa mengatur intonasinya agar sang responden itu masih mau bercerita dan nyaman bercerita atau menjawab pertanyaan dari kita. Yang kelima, kecepatan bicara. Kita tidak boleh bicara terlalu cepat ataupun terlalu lambat, karena mungkin saja responden akan kesulitan untuk menangkap dari maksud apa yang kita bicarakan.
Jadi kita harus bisa mengatur kecepatan bicara kita. Yang keenam ada sensitivitas pertanyaan. Jadi pertanyaan yang kita ajukan harus memiliki empati agar si klien itu tidak merasa malu atau risih khawatir menjawab pertanyaan dari kita. Yang ketujuh adalah kontak mata. Kontak mata ini sangat penting ditujukan agar si responden itu merasa dihargai. Yang kedelapan adalah kepekaan nonverbal. Jadi selain kita mendengarkan jawaban atau cerita dari responden, kita juga harus mengerti tentang gerak-gerik tubuh klien atau bahasa tubuh klien sehingga informasi yang didapat dari wawancara tersebut bersifat lengkap. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah waktu. Dalam pelaksanaan wawancara ini kita tidak bisa melakukan wawancara semau kita atau selama yang kita mau, karena kan responden juga punya kegiatan dan punya perasaan jenuh, dan mungkin jika terlalu lama maka fokusnya akan berubah gitu. Jadi untuk wawancara ini durasinya itu mulai dari 1 jam sampai 2 jam saja, tidak bisa lebih. Hal yang penting yang harus dilakukan sebelum wawancara adalah melakukan atau membuat pedoman wawancara. Hal ini ditujukan agar saat wawancara dapat terarah kepada hal yang ingin diketahui, tidak melebar kemana-mana. Namun pertanyaan yang diajukan boleh menyesuaikan dengan keadaan saat wawancara. Jadi pedoman itu hanya agar menjaga tujuan wawancara itu sendiri. Alat dokumentasi yang diperlukan adalah recorder atau perekam suara, kamera untuk merekam video atau memotret, dan yang terakhir adalah catatan lapangan. Selanjutnya ada studi pustaka. Studi pustaka ini adalah sebuah rujukan untuk pembuatan karya yang dibuat untuk memaparkan penjelasan materi yang menjadi acuan dalam pembuatan film dokumenter. Syarat pustaka harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan memperjelas pengertian sebelumnya. Maka dalam studi pustaka ini, produser akan membaca dan menganalisis informasi dari berbagai sumber sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan film dokumenter. Dan tujuan dari adanya data pustaka atau studi pustaka ini dalam film dokumenter tidak lain agar tidak adanya kesalahpahaman dalam penyampaian pesan yang terkandung dalam film dokumenter, dan terhindar dari kekeliruan teori yang digunakan. Selanjutnya adalah data visual atau data visualization, yaitu representasi dari data untuk membantu orang lebih mudah memahami konteks data signifikan. Dengan data visual ini dapat memudahkan sutradara untuk melihat tren yang sedang terjadi, karena data mentah yang berbentuk angka dan huruf saja. Dengan data visualisasi ini, data dapat disampaikan dengan ringkas dan juga jelas. Adapun jenis data visualisasi adalah ada diagram pie chart atau diagram kue pie, yang selanjutnya ada diagram batang atau bar graphs, yang ketiga ada diagram garis atau line graphs, yang keempat ada table atau tabel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.